Apakah Anda sering merasa nyeri pada sendi atau tulang saat bangun tidur? Atau mungkin rasa ngilu itu datang setelah seharian beraktivitas? Jika jawabannya ya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia mengalami nyeri tulang dan sendi setiap hari, dan masalah ini semakin umum seiring bertambahnya usia atau karena gaya hidup yang kurang seimbang. Biasanya, ketika rasa sakit datang, banyak orang langsung mengandalkan obat-obatan yang diresepkan dokter atau bahkan membeli obat bebas di apotek. Namun, tidak sedikit juga yang khawatir dengan efek samping jangka panjang dari penggunaan obat kimia secara terus-menerus. Mungkin Anda termasuk salah satunya. Mencari alternatif yang lebih aman, lebih alami, dan bisa dilakukan dari rumah. Kabar baiknya, ada banyak cara alami yang telah terbukti mampu meredakan nyeri tulang dan sendi tanpa harus bergantung pada obat. Metode-metode ini tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah dan pengalaman nyata dari orang-orang yang telah mencobanya. Dalam video ini, kami akan membahas 12 metode alami yang bisa membantu Anda mengurangi rasa sakit di tulang dan sendi. Mulai dari perubahan pola makan sederhana, penggunaan bahan-bahan dapur sehari-hari, hingga teknik pengobatan tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Bahkan, di akhir video nanti, kami akan membagikan satu metode yang belum banyak diketahui orang, namun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena setiap poin yang akan kami bahas bisa menjadi langkah awal Anda menuju hidup yang lebih sehat, bebas dari nyeri, dan tentunya lebih bahagia. Salah satu cara alami yang sangat efektif dan mudah dilakukan untuk meredakan nyeri tulang dan sendi adalah dengan mandi menggunakan garam Epsom. Meskipun terdengar sederhana, metode ini telah digunakan selama berabad-abad sebagai bentuk terapi otot dan sendi, terutama oleh orang-orang yang menderita nyeri akibat radang sendi atau kelelahan otot. Garam Epsom, yang memiliki nama ilmiah magnesium sulfat, merupakan senyawa mineral alami yang terdiri dari magnesium dan sulfur. Kedua unsur ini memiliki peran penting dalam fungsi tubuh, termasuk mengatur peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Sayangnya, banyak orang, bahkan di negara maju, mengalami kekurangan magnesium yang dapat memperburuk gejala nyeri sendi. Ketika tubuh menyerap magnesium melalui kulit saat mandi garam Epsom, otot dan sendi yang tegang bisa menjadi lebih rileks, sirkulasi darah meningkat, dan peradangan pun berkurang. Efek menenangkan dari air hangat yang dikombinasikan dengan magnesium menciptakan kondisi optimal untuk penyembuhan jaringan yang teriritasi. Cara melakukannya pun sangat mudah. Cukup isi bathtub dengan air hangat, lalu tambahkan 1 hingga 2 cangkir garam Epsom ke dalam air. Aduk hingga larut, kemudian berendamlah selama 20 hingga 30 menit. Anda bisa melakukannya 2 hingga 3 kali seminggu, tergantung pada tingkat keparahan rasa sakit yang Anda alami. Jika tidak memiliki bathtub, Anda juga bisa menggunakan ember untuk merendam bagian tubuh tertentu seperti kaki atau tangan. Terapi ini tidak hanya membantu mengurangi nyeri, tetapi juga membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Banyak orang melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan suasana hati yang lebih baik setelah mandi garam Epsom secara rutin. Dan yang terbaik dari semua ini, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa biaya mahal. Jika Anda mencari cara alami untuk meredakan nyeri sendi dan peradangan dari dalam tubuh, minum teh herbal bisa menjadi pilihan yang sangat bijak. Banyak jenis teh yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan analgesik alami yang dapat membantu menenangkan sendi yang nyeri dan memperbaiki kondisi kesehatan secara menyeluruh. Salah satu teh herbal paling populer untuk nyeri sendi adalah teh jahe. Jahe mengandung senyawa fenolik seperti gingerol yang memiliki efek antiinflamasi kuat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin teh jahe dapat membantu orang dengan osteoartritis atau rheumatoid arthritis mengalami pengurangan nyeri dan pembengkakan sendi. Rasanya yang hangat dan menyegarkan juga memberikan rasa nyaman, terutama saat diminum di pagi atau malam hari. Selanjutnya, ada teh rosehip yang berasal dari buah mawar liar. Teh ini mengandung senyawa galaktolipid yang secara khusus diketahui mampu mengurangi inflamasi dan rasa sakit pada penderita artritis. Selain itu, rosehip kaya akan vitamin C dan antioksidan lainnya yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendukung regenerasi jaringan sendi yang rusak. Yang tak kalah menarik adalah teh kulit pohon willow yang sering disebut sebagai aspirin alami.
Kulit pohon willow mengandung salisin, senyawa yang mirip dengan bahan aktif dalam aspirin. Teh ini telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengatasi nyeri dan demam, dan hingga kini masih menjadi alternatif alami untuk meredakan nyeri kronis, termasuk nyeri sendi. Untuk hasil terbaik, Anda dapat mengonsumsi salah satu dari teh-teh herbal ini secara rutin, 1 hingga 2 kali sehari. Pastikan Anda tidak mencampur terlalu banyak jenis teh sekaligus, dan perhatikan reaksi tubuh setelah meminumnya. Jika Anda sedang mengonsumsi obat medis, konsultasikan dulu dengan dokter untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Minum teh herbal bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga memberi waktu bagi Anda untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri sendiri. Aspek penting dalam proses penyembuhan alami. Apa yang Anda makan setiap hari memainkan peran besar dalam menentukan apakah nyeri sendi Anda akan membaik atau justru memburuk. Pola makan modern yang dipenuhi dengan gula, karbohidrat olahan, dan makanan olahan telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan dalam tubuh, penyebab utama nyeri tulang dan sendi kronis. Untuk mengurangi peradangan, penting bagi Anda untuk beralih ke pola makan antiinflamasi yang lebih alami dan bergizi. Langkah pertama adalah menghindari makanan seperti minuman bersoda, permen, roti putih, makanan cepat saji, serta makanan tinggi pengawet dan lemak trans. Makanan-makanan ini tidak hanya memperburuk peradangan, tetapi juga dapat memicu kenaikan berat badan yang menambah tekanan pada sendi Anda. Sebagai gantinya, konsumsi lebih banyak makanan utuh yang kaya antioksidan dan lemak sehat. Misalnya, buah-buahan seperti beri, apel, dan jeruk sangat kaya akan vitamin C dan flavonoid yang membantu memperbaiki jaringan ikat. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale mengandung vitamin K dan kalsium yang mendukung kekuatan tulang. Selain itu, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel kaya akan omega 3 yang terbukti secara ilmiah mengurangi peradangan sendi. Kacang-kacangan, biji chia, dan kenari juga merupakan sumber omega 3 nabati yang sangat baik. Jangan lupakan minyak zaitun ekstra virgin yang mengandung senyawa oleocantal dengan efek antiinflamasi serupa ibuprofen. Mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun dalam masakan Anda adalah salah satu perubahan kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan sendi. Dengan kata lain, semakin dekat makanan Anda dengan bentuk alaminya, semakin besar manfaatnya bagi tubuh Anda. Makanlah makanan yang tidak melalui banyak proses, tanpa tambahan bahan kimia, dan kaya nutrisi. Bukan hanya sendi Anda yang akan berterima kasih, tetapi juga seluruh sistem tubuh Anda. Salah satu metode sederhana namun sangat efektif untuk meredakan nyeri sendi adalah terapi panas dan dingin yang bekerja dengan meningkatkan dan mengatur aliran darah ke area yang mengalami peradangan. Terapi ini sangat cocok dilakukan di rumah dan telah digunakan selama bertahun-tahun oleh para fisioterapis dan ahli kesehatan. Terapi panas bekerja dengan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengendurkan otot-otot yang tegang. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kekakuan pada sendi, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk terlalu lama. Anda bisa menggunakan handuk hangat, botol air panas, atau bantal pemanas listrik, dan menempelkannya ke bagian sendi yang sakit selama 15 hingga 20 menit. Sebaliknya, terapi dingin membantu menyempitkan pembuluh darah, mengurangi pembengkakan, dan menumpulkan rasa sakit. Ini cocok digunakan segera setelah aktivitas fisik berat atau jika sendi Anda tampak bengkak. Gunakan kompres es yang dibungkus kain tipis dan tempelkan ke area nyeri selama sekitar 10 hingga 15 menit. Menariknya, ketika Anda mengombinasikan panas dan dingin secara bergantian, terjadi efek seperti pompa alami dalam tubuh. Proses ini membantu membuang racun dari jaringan yang rusak dan membawa nutrisi baru ke area yang membutuhkan penyembuhan. Ini dikenal sebagai kontras terapi dan sering digunakan dalam rehabilitasi cedera olahraga. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan gunakan panas pada area yang sedang bengkak parah dan hindari es jika Anda memiliki masalah sirkulasi atau sensitivitas ekstrem pada kulit. Selalu gunakan pelapis seperti handuk untuk menghindari luka bakar atau iritasi kulit. Dengan meluangkan waktu hanya beberapa menit setiap hari untuk melakukan terapi panas dan dingin, Anda bisa merasakan perbedaan besar dalam tingkat kenyamanan dan fleksibilitas sendi Anda. Asam lemak omega 3 dikenal luas karena manfaat kesehatannya yang luar biasa, terutama dalam mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Bagi mereka yang menderita nyeri tulang dan sendi,
Omega-3 bisa menjadi sekutu alami yang sangat efektif untuk meredakan rasa sakit secara bertahap, namun signifikan. Omega-3 terdiri dari 3 jenis utama, ALA, alpha-linolenic acid, EPA, eicosapentaenoic acid, dan DHA, docosahexaenoic acid. Dua yang terakhir, EPA dan DHA, memiliki efek paling kuat dalam mengurangi peradangan dan sangat penting dalam menjaga kesehatan sendi. Mereka bekerja dengan cara menurunkan produksi senyawa proinflamasi dalam tubuh yang menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada jaringan sendi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa suplementasi omega-3, terutama dari minyak ikan, dapat membantu mengurangi kekakuan pagi hari, nyeri sendi, dan kebutuhan akan obat antiinflamasi non-steroid, NSAID. Bahkan, ada studi yang menyatakan bahwa mengonsumsi omega-3 secara rutin selama 1 tahun dapat mengurangi kebutuhan pasien terhadap obat pereda nyeri medis. Jika Anda ingin meningkatkan asupan omega-3 secara alami, ada banyak pilihan makanan yang lezat dan bergizi. Ikan laut dalam seperti salmon, tuna, sarden, dan makarel adalah sumber terbaik EPA dan DHA. Bagi Anda yang tidak mengonsumsi ikan, alternatif nabati seperti biji chia, biji rami, kenari, dan minyak zaitun ekstra virgin juga mengandung ALA yang bisa diubah tubuh menjadi EPA dan DHA meski dalam jumlah terbatas. Selain itu, suplemen minyak ikan atau kapsul omega-3 bisa menjadi solusi praktis. Namun pastikan Anda memilih produk berkualitas tinggi dan bersertifikasi aman. Jika memungkinkan, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum memulai suplemen apapun, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Dengan menjadikan omega-3 bagian dari pola makan harian Anda tidak hanya membantu mengatasi nyeri sendi, tetapi juga mendukung kesehatan jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh Anda secara keseluruhan. Capsaicin adalah senyawa aktif yang ditemukan dalam cabai, dan meskipun dikenal karena rasa pedasnya, capsaicin juga memiliki manfaat luar biasa sebagai pereda nyeri alami, khususnya untuk nyeri sendi dan otot. Saat digunakan dalam bentuk krim topikal, capsaicin bekerja dengan cara yang unik untuk membantu mengurangi rasa sakit secara bertahap. Ketika capsaicin dioleskan ke kulit, ia merangsang ujung saraf dan menurunkan kadar zat yang disebut substance P, senyawa kimia di dalam tubuh yang mengirimkan sinyal nyeri ke otak. Dengan menurunkan zat ini, sinyal nyeri menjadi lemah dan rasa sakit pun berkurang secara perlahan. Proses ini tidak memberikan efek langsung, namun dengan penggunaan rutin, manfaatnya akan terasa dalam beberapa hari hingga minggu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penderita rheumatoid arthritis dan osteoartritis menunjukkan bahwa krim capsaicin dengan konsentrasi 0,25% mampu mengurangi rasa sakit hingga 57% pada beberapa pasien. Meskipun 2 peserta dalam studi tersebut menghentikan penggunaan karena sensasi terbakar yang kuat, sebagian besar lainnya melaporkan perbaikan signifikan dalam nyeri sendi mereka. Untuk menggunakannya, cukup oleskan sedikit krim capsaicin ke area yang nyeri 2 hingga 4 kali sehari. Hindari menyentuh mata, mulut, atau kulit yang terluka setelah pemakaian, karena dapat menyebabkan iritasi. Sangat disarankan untuk mencuci tangan setelah mengoleskan krim, atau gunakan sarung tangan khusus saat mengaplikasikannya. Efek samping yang paling umum adalah rasa panas atau terbakar ringan di awal penggunaan, namun biasanya akan berkurang seiring waktu. Jika digunakan secara konsisten, krim ini bisa menjadi solusi efektif dan alami untuk nyeri kronis, tanpa harus mengandalkan obat-obatan oral. Krim capsaicin tersedia luas di apotek atau toko kesehatan, dan dapat digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan nyeri sendi sehari-hari. Meski sederhana, pendekatan alami ini memiliki potensi besar untuk mengembalikan kenyamanan dan kualitas hidup Anda. Kunyit adalah salah satu rempah paling terkenal dalam dunia pengobatan alami dan telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional India dan Asia Tenggara. Bahan aktif utama dalam kunyit adalah kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan analgesik yang kuat. Sangat cocok untuk meredakan nyeri sendi dan peradangan kronis. Berbagai studi ilmiah telah menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi gejala osteoartritis dan rheumatoid arthritis, 2 bentuk radang sendi yang paling umum. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat enzim dan molekul inflamasi dalam tubuh, seperti KOX2 dan TNFA, yang biasanya menjadi pemicu pembengkakan dan nyeri pada sendi. Namun,
Ada satu tantangan dalam mengonsumsi kunyit. Kurkumin sulit diserap oleh tubuh dalam bentuk alaminya. Oleh karena itu, kebanyakan suplemen kunyit modern telah dikombinasikan dengan lada hitam yang mengandung piperin, senyawa yang dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Kombinasi ini memungkinkan tubuh mendapatkan manfaat maksimal dari kunyit tanpa perlu mengonsumsinya dalam jumlah besar. Anda bisa mengonsumsi kunyit dalam berbagai cara, sebagai suplemen, dalam bentuk teh kunyit hangat, atau sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari. Untuk penggunaan terapeutik, suplemen kunyit dalam bentuk kapsul seringkali menjadi pilihan yang lebih praktis dan konsisten. Dosis umum berkisar antara 500 hingga 1000 mg kurkumin per hari, tergantung pada tingkat keparahan nyeri dan rekomendasi profesional kesehatan. Meskipun umumnya aman, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mulai mengonsumsi suplemen kunyit, terutama jika Anda sedang hamil, menyusui, atau mengonsumsi obat pengencer darah. Beberapa orang juga mungkin mengalami efek samping ringan, seperti sakit perut atau diare pada dosis tinggi. Dengan memasukkan kunyit ke dalam rutinitas harian Anda, baik sebagai bumbu dapur maupun suplemen, Anda dapat memberi dukungan alami bagi tubuh untuk melawan peradangan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Yoga bukan hanya sekadar latihan pernapasan atau gerakan peregangan, tetapi juga merupakan terapi alami yang efektif untuk meredakan nyeri sendi dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Bagi banyak orang, nyeri tulang dan sendi bukan semata akibat peradangan, tetapi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan otot, kekakuan, dan postur tubuh yang buruk. Disinilah yoga berperan sebagai solusi yang menyeluruh. Melalui kombinasi gerakan lembut, peregangan, dan penguatan otot, yoga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area sendi yang kaku, meredakan ketegangan otot, serta meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh. Banyak pose dalam yoga, seperti Child's Pose, Cobra, atau Bridge, dirancang untuk membuka sendi-sendi tertentu dan melepaskan tekanan dari otot-otot penyangga. Salah satu manfaat utama dari yoga adalah kemampuannya untuk mengurangi stres, yang secara tidak langsung juga membantu menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Saat Anda merasa lebih tenang dan rileks, hormon stres seperti kortisol pun menurun, dan ini berkontribusi terhadap proses penyembuhan alami pada jaringan sendi. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada pasien dengan osteoartritis lutut, peserta yang mengikuti program yoga selama beberapa minggu mengalami penurunan nyeri dan kekakuan secara signifikan, serta peningkatan mobilitas lutut mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa latihan yoga yang terstruktur dan konsisten bisa menjadi alternatif non-invasif sebelum mempertimbangkan tindakan medis seperti operasi. Untuk memulai, Anda tidak perlu langsung melakukan gerakan yang sulit. Cukup luangkan 15 hingga 30 menit setiap hari dengan mengikuti video panduan yoga khusus untuk penderita nyeri sendi. Lakukan perlahan, dengarkan tubuh Anda, dan gunakan alat bantu seperti balok atau bantal yoga jika perlu. Dengan konsistensi, yoga tidak hanya akan membantu meredakan nyeri sendi, tetapi juga memberikan rasa kontrol dan kebebasan bergerak yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Akupuntur adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional Tiongkok yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, termasuk nyeri pada tulang dan sendi. Metode ini melibatkan penyisipan jarum-jarum halus ke titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang sistem saraf dan mengaktifkan proses penyembuhan alami tubuh. Prinsip dasar dari akupunktur adalah bahwa energi vital atau qi mengalir melalui jalur khusus dalam tubuh. Ketika aliran ini terganggu, maka timbullah penyakit atau rasa sakit. Dengan menstimulasi titik-titik akupunktur yang sesuai, terapis membantu memulihkan keseimbangan energi tersebut dan mendorong tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun di luar filosofi tradisionalnya, akupunktur juga telah mendapatkan pengakuan dalam dunia medis modern. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupunktur dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon alami tubuh yang bertindak sebagai pereda nyeri. Selain itu, prosedur ini juga diketahui dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Sebuah studi pada pasien osteoartritis lutut menemukan bahwa mereka yang menjalani sesi akupuntur secara rutin mengalami peningkatan fungsi sendi dan penurunan nyeri baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini menjadikan akupunktur sebagai pilihan yang layak, terutama bagi mereka yang ingin menghindari konsumsi obat-obatan jangka panjang atau prosedur bedah.
Proses akupunktur biasanya berlangsung selama 20 hingga 40 menit per sesi, dan Anda mungkin memerlukan beberapa sesi, tergantung pada tingkat keparahan kondisi Anda. Yang paling penting adalah mencari praktisi akupunktur yang berlisensi dan berpengalaman untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Bagi banyak orang, akupunktur bukan hanya mengurangi nyeri, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Semua faktor yang turut berperan dalam mempercepat pemulihan sendi dan tulang. Pijat telah lama dikenal sebagai cara alami yang ampuh untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Namun, ketika dikombinasikan dengan minyak zaitun ekstra virgin, manfaat pijat bisa meningkat secara signifikan. Minyak zaitun tidak hanya berfungsi sebagai pelumas alami untuk mempermudah gerakan tangan saat memijat, tetapi juga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat meresap ke dalam jaringan dan membantu mengurangi peradangan. Senyawa utama yang membuat minyak zaitun begitu bermanfaat adalah oleo cantal. Zat alami yang memiliki efek mirip dengan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Oleo cantal bekerja dengan cara menghambat enzim penyebab peradangan, sehingga rasa sakit dan bengkak pada sendi bisa berkurang secara bertahap. Dalam sebuah studi selama 4 minggu, wanita yang secara rutin menggosokkan minyak zaitun ke area sendi yang sakit melaporkan pengurangan nyeri yang lebih signifikan dibandingkan mereka yang menggunakan krim medis biasa. Ini menunjukkan bahwa bahan alami seperti minyak zaitun pun bisa memberikan hasil yang nyata jika digunakan dengan benar dan konsisten. Untuk melakukan terapi ini di rumah, Anda cukup memanaskan sedikit minyak zaitun hingga hangat, bukan panas. Lalu gosokkan secara perlahan ke bagian sendi yang terasa nyeri. Gunakan gerakan memutar lembut selama 10 hingga 15 menit. Fokus pada area yang kaku atau nyeri. Lakukan ini 1 hingga 2 kali sehari sesuai kebutuhan Anda. Selain mengurangi rasa sakit, pijat dengan minyak zaitun juga membantu meningkatkan aliran darah ke jaringan sendi yang sangat penting untuk proses penyembuhan alami tubuh. Efek menenangkan dari pijat juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Meskipun metode ini bisa sedikit berantakan, terutama jika digunakan dalam jumlah banyak, manfaat yang didapat sangat layak untuk dicoba. Apalagi, minyak zaitun adalah bahan yang mudah ditemukan di dapur Anda dan sepenuhnya aman digunakan pada kulit. Salah satu pendekatan alami yang mulai mendapatkan perhatian dalam dunia kesehatan sendi adalah penggunaan suplemen SAMe atau secara lengkap disebut S-adenosilmethionin. Zat ini sebenarnya diproduksi secara alami dalam tubuh dan berperan dalam berbagai proses penting, termasuk perbaikan jaringan, produksi hormon, dan regulasi suasana hati. Yang membuat SAMe menarik adalah kemampuannya dalam mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi, khususnya bagi penderita osteoartritis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SAMe dalam mengurangi rasa sakit sebanding dengan obat antiinflamasi non-steroid NSAID, namun dengan risiko efek samping yang jauh lebih rendah. Ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menghindari ketergantungan terhadap obat kimia. Cara kerja SAMe adalah dengan membantu memelihara dan memperbaiki kartilago, jaringan penting yang melindungi ujung-ujung tulang di dalam sendi. Selain itu, suplemen ini juga diyakini dapat meningkatkan produksi zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin, yang turut memengaruhi persepsi tubuh terhadap rasa sakit. Suplemen SAMe umumnya tersedia dalam bentuk kapsul atau tablet dengan dosis bervariasi, mulai dari 200 mg hingga 800 mg per hari. Dosis yang disarankan biasanya dimulai dari dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara bertahap tergantung pada respons tubuh dan saran dari tenaga medis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, konsumsi SAMe sebaiknya dilakukan dalam kondisi perut kosong dan di bawah pengawasan dokter, terutama jika Anda juga sedang menggunakan antidepresan atau obat lain yang memengaruhi sistem saraf pusat. Walau tergolong aman, beberapa orang mungkin mengalami efek samping ringan seperti mual, sakit kepala, atau sulit tidur. Oleh karena itu, penting untuk memulai dengan dosis kecil dan memantau reaksi tubuh Anda. Dengan mengintegrasikan SAMe ke dalam rencana pengelolaan nyeri Anda tidak hanya merawat sendi secara fisik, tetapi juga mendukung keseimbangan emosional. Dua hal yang sangat penting dalam proses penyembuhan jangka panjang.
Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi salah satu cara alami yang paling sederhana dan efektif untuk mengurangi nyeri sendi adalah dengan menggunakan daun kol sebagai kompres dingin. Metode tradisional ini telah lama digunakan di berbagai budaya dan kini mulai mendapat dukungan dari dunia medis berkat sifat antiinflamasi alami yang dimiliki daun kol. Daun kol mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid dan antosianin yang membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa sakit. Selain itu, teksturnya yang lembut dan permukaannya yang lebar menjadikannya bahan kompres yang ideal untuk menutupi area tubuh yang lebih luas seperti lutut, bahu, atau siku. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan kompres daun kol dingin pada pasien osteoartritis lutut memberikan hasil yang hampir setara dengan penggunaan gel dingin komersial. Pasien melaporkan penurunan rasa nyeri dan peningkatan mobilitas setelah beberapa minggu penggunaan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa metode sederhana ini tidak hanya aman, tetapi juga benar-benar efektif. Untuk menerapkannya, Anda cukup mengambil beberapa lembar daun kol segar, cuci bersih, dan simpan di dalam lemari es selama beberapa jam. Setelah dingin, letakkan daun tersebut pada sendi yang terasa sakit selama 20 hingga 30 menit. Anda dapat mengulangi proses ini 2 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Jika ingin efek lebih kuat, Anda bisa menekan daun dengan rolling pin untuk mengeluarkan sedikit jus alami sebelum mengompreskannya. Kelebihan dari kompres daun kol adalah kemudahan aksesnya. Hampir semua orang bisa mendapatkannya di pasar atau toko sayur terdekat. Selain itu, metode ini tidak memiliki efek samping dan sangat cocok untuk digunakan bersama terapi lain seperti pijat, yoga, atau perubahan pola makan. Mengembalikan kesehatan sendi tidak selalu harus mahal atau rumit. Terkadang solusi paling ampuh justru berasal dari dapur kita sendiri. Setelah mempelajari 12 metode alami yang telah kami bahas, kini Anda memiliki berbagai pilihan untuk mengurangi nyeri sendi dan tulang secara alami, aman, dan mudah dilakukan di rumah. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk meredakan rasa sakit, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi instan. Namun dengan perubahan kecil yang konsisten, seperti menerapkan pola makan antiinflamasi, mengatur stres, serta melakukan aktivitas seperti yoga atau pijat, Anda sedang membangun fondasi untuk menjaga kesehatan lansia yang kuat dan berkelanjutan. Ini adalah investasi terbaik untuk hari tua yang lebih aktif, mandiri, dan bermakna. Jika Anda adalah seseorang yang merawat orang tua atau sedang memasuki usia lanjut sendiri, menerapkan metode-metode ini bisa menjadi bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri maupun orang terdekat. Berikan tubuh kesempatan untuk sembuh secara alami dan biarkan perawatan lembut seperti ini menjadi bagian dari rutinitas harian Anda dalam menjaga kesehatan lansia. Kami ingin tahu, apakah Anda sudah mencoba salah satu metode ini atau punya pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa memberi harapan bagi orang lain. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe. Kami akan terus menghadirkan konten seputar pengobatan alami, gaya hidup sehat, dan berbagai topik menarik lainnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini membawa Anda lebih dekat menuju hidup yang sehat, nyaman, dan penuh makna di usia lanjut.